Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari episode-episode yang telah kita lewati. Tumbuhnya apresiasi dari masyarakat konsumen serta pelaku kopi adalah harapan kita semua. Semangat menggali potensi diri, khususnya para petani muda, sangat menjanjikan masa depan. Dunia kopi Nusantara tidak lepas dari aspek destinasi wisata yang potensial untuk digali. Unsur kearifan lokalnya membuat dunia kopi Indonesia semakin berbeda. Unsur pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari sustainable farm yang semakin baik. Awalnya prosesnya dari petik merah, dijemur sekitar 10 hari. Setelah kocak, kopi itu baru dimasukkan. Kocak itu maksudnya klotok-klotok ya. Kocak udah kering, baru masuk sini. Nah, prosesnya itu Pak, setelah masuk sini dia ini sistemnya sentrifugal. Jadi bisa terpisah antara kulit dengan biji. Itu biasanya kalau mesin kering gitu kan ada tiupnya, blowernya gitu. Ada. Ya. Itulah namanya tadi blower ini Pak, sentrifugal Pak. Jadi dia memisahkan antara biji dengan kotoran. Hiduplah hari ini dan hati terbuka. Ini tempat jemurnya? Ya, tapi kan gitu. Ini punya inisiatif bikin tempat ini tuh gimana beli? Ini semua bikin ini dari pengalaman ini, kakak saya pengalaman dengan tidak bikin gini. Jemur kopi di lapangan tuh. Cuaca buruk kita repot sekeluarga harus. Nggak bisa Iya di. Nggak bisa ngering. Gini kan hujan masukin lagi gitu. Ini saya lihat ada humidity-nya, ada alatnya juga tuh di situ. Itu buat biar konsisten ya. Ini kayak rumah kaca, makanya ada namanya efek rumah kaca. Oh iya. Karena memang panas ditangkap tapi panasnya nggak keluar. Dan tawa sembuhkan luka. Nikmatilah cahaya pagi. Ikhlaslah merawat senja. Sortasiannya dikemanain? Yang ada juga pengepul ya? Oh ada yang beli. Ya. Jadi nggak ada waste ya? Ya, nggak. Yang jelek pun ada yang nampung. Yang breakfast. Kita sebutnya di sini itu buat breakfast. Buat breakfast. Tapi bapak saya juga tahu itu breakfast. Oh ini kopi breakfast, tapi dia sebenarnya nggak tahu artinya itu breakfast apa. Kalau udah sorting kopinya, jadi lebih enak kopinya. So they have the magic hands. Yes, of course. They take what we produce and go through and sort and get it clean once, twice, 3 times. Wow, that's a lot of things. It's a lot of sorting, yeah. Ini ngapain nih Pak? Kalau boleh tahu ya Pak? Jadi ini transaksi kopi kalau di Teluk Betung, Bandar Lampung ya begini nih. Transaksi berarti orang datang ke sini beli atau Bapak Kalau kita bukan orang itu datang, tapi orang itu telepon saya, ngasih sampel, ngasih mobilnya, baru kita tentuin harga. Artinya mereka nih kumpulin barang dari daerah, mereka kemudian tawarkan kepada eksportir. Jadi kan setiap eksportir itu punya cara kir yang beda-beda, sehingga mereka bisa tahu ya kopi ini paling cocok buat siapa, sehingga dapat value paling bagus. Jadi kan ada Triangle, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung. Itu tapi semuanya ngekspornya dari pelabuhan di Lampung. Mostly. Jadi 75% ekspor dari Indonesia tuh dari Lampung. Jadi kemudian di sini jadi ya urat nadinya hidup banget. Berarti setiap biji kopi beda-beda ya, punya karakternya yang didapetin di angka beberapa ya. Jadi ini sebenarnya juga mesinnya walaupun canggih juga, tapi kalau operatornya nggak paham ini, hasilnya juga. Iya betul. Kalau sebagai operator kita mengoperasionalkan mesinnya. Tapi bedanya kalau sebagai seorang roaster kita harus ngerti treatment kopinya. Tugas seorang roaster itu adalah mengeluarkan karakter utama dari kopi itu. Kami pun ku alami, melihat, berbagi dan menjalani. Yang kita cupping itu bukan rasanya, tapi cita rasanya. Cita rasanya. Apa itu cita rasa? Perpaduan antara aroma, taste dengan tekstur dari permukaan di lidahnya yang dinilai itu banyak, bukan hanya kopi apakah enak apa nggak enak, ya harus bisa menilai dari segala tahapnya. Karena terkadang nilai itu juga menentukan harga kopi tersebut ya. Betul, ya. Jadi ketika nilainya bagus,
rasa kopinya itu akan cukup kompleks biasanya. Ya, kopi di Indonesia sangat bagus. Yang penting kita harus bisa menjaga. Ya, menjaga dalam proses panennya ataupun proses tanamnya seperti apa, proses pasca panen, proses roastingnya. Setelah itu serahkan ke barista. Atas izin dan restu semesta. Viva Barista telah berupaya untuk memberikan perhatian kepada dunia kopi dari hulu hingga ke hilir. Perkembangan dunia kopi yang sangat dinamis harus terus diikuti dan dibangun ekosistemnya. Kolaborasi dari berbagai pihak akan memberikan hasil yang bermanfaat dan ruang untuk perbaikan sangat masih terbuka lebar. Viva Barista demi kopi Indonesia adalah sebuah upaya yang tidak pernah berhenti seiring dunia kopi yang semakin dinamis. Berbagi rasa, berbagi cinta, percaya kita bisa mengubah dunia menjadi